Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi, sahabat Muslim di mana saja berada, dan kepada pengurus organisasi Formula, Forum Ulama dan Aktivis Islam di mana saja berada. Kita berjumpa lagi di Formula TV Channel yang membahas tentang masalah keislaman, politik, sosial, dan ekonomi yang berkaitan dengan keislaman. Hari ini kita masih membahas tentang prinsip-prinsip manajemen kehidupan yang di episode yang lalu kita sudah membahas tugas hidup, aturan hidup, tujuan hidup, fungsi hidup, dan teman hidup manusia, yaitu innamal mu'minuna ikhwatun. Dan hari ini subhanallah materi yang sangat dahsyat, yaitu lawan daripada teman hidup kita, yaitu musuh hidup kita. Subhanallah. Kepada kaum muslimin muslimat, Allah ciptakan musuh hidup kita. Siapakah itu musuh hidup kita? Di mana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali nurut perintah Allah. Nurut perintah Allah untuk ibadah, nih kan? Ya ayyuhallazina amanu khulu fis silmi kafah, hai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara total kafah. Jangan setengah-setengah, nurut perintah Allah. Wala tatabi khutuwati syaiton, jangan ikuti langkah-langkah setan, langkah-langkah iblis. Innahu kana, sesungguhnya setan itu aduwwum mubin, adalah musuh yang sangat nyata, jelas. Kenapa Allah menciptakan iblis, dan di mana di ayat yang lain Allah menciptakan makhluk tidak ada yang sia-sia, termasuk jin atau iblis, ya kan? Tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila, tidak ada Allah menciptakan yang sia-sia. Kenapa Allah ciptakan iblis? Allah menciptakan iblis, salah satu daripada hikmah Allah menciptakan iblis adalah karena Allah ingin memuliakan manusia. Karramna bani Adam, Allah ingin memuliakan manusia. Karena manusia itu juga Allah menciptakan makhluk yang paling sempurna adalah manusia. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum, aku ciptakan manusia dan kemudian Allah menciptakan manusia. Dan juga laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, Allah menciptakan manusia sebaik-baik ciptaan. Jadi manusia adalah makhluk yang Allah paling muliakan. Allah paling sempurna, itu manusia Allah ciptakan. Dan juga Allah ciptakan manusia itu sebaik-baik ciptaan. Nah sekarang bagaimana kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna, makhluk yang mulia? Kalau tidak ada Allah ciptakan barometer, alat penguji, alat pengukur bahwa manusia itu makhluk yang mulia. Subhanallah. Maka Allah ciptakan iblis. Subhanallah. Allah ciptakan iblis untuk menguji siapa di antara manusia yang mulia, yang baik, yang sempurna. Subhanallah. Maka Allah ciptakan iblis.
Dan kalau misalkan Allah tidak menciptakan iblis, bagaimana Allah menciptakan makhluk yang lain namanya surga dan neraka? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad zarana li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Allah menciptakan neraka jahanam, yaitu tempatnya manusia, jin iblis yang durhaka kepada Allah. Laqad zarana li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Allah menciptakan neraka jahanam kebanyakan itu bangsa manusia dan bangsa jin. Walahum qulubun yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum uzunun la yasma'una biha. Mereka punya mata, telinga, punya hati, tapi dia tidak menuruti perintah Allah. Jadi kepada kaum muslim muslimat, musuh hidup kita yaitu iblis, laknatullah. Iblis laknatullah. Nah, sekarang kenapa iblis itu dilaknat? Padahal iblis itu ada di surga. Ada di surga berarti ahli ibadah dan pintar, cerdas. Dan iblis saking pintar, saking cerdasnya, di sini iblis menjadi sombong. Makanya hati-hati bagi para alim ulama dan para ahli ibadah. Kalau untuk sekedar alim, sekedar ibadah, iblis pun alim dan ibadah. Tetapi iblis ini merasa lebih baik ibadahnya, lebih baik ilmunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena sombong. Sama-sama berdosa. Iblis berdosa, tidak menuruti perintah Allah. Dan Adam alaihissalam juga berdosa, melanggar larangan Allah. Tapi bedanya, iblis berdosa, tetapi dia sombong dengan dosanya. Dia tidak mengakui bahwa dia berdosa. Sementara Adam alaihissalam berdosa, melanggar larangan Allah. Nabi Adam alaihissalam bertobat, mohon ampun, Rabbana ya Allah zalamna anfusana wa illam tarhamna lanakunanna min khosirin. Itu beberapa hal daripada Allah menciptakan iblis. Allah menciptakan iblis yang pertama adalah Allah ingin membesarkan, ingin memuliakan manusia. Tentu musuhnya juga harus besar, lebih hebat, yaitu iblis. Kalau bisa mengalahkan, menundukkan iblis, insya Allah kita akan menjadi hebat, besar, dan mulia di sisi Allah. Kenapa Allah menciptakan iblis? Karena Allah juga ingin menciptakan surga dan neraka. Barang siapa yang menuruti perintah Allah akan masuk surga. Barang siapa yang melanggar larangan Allah, tidak menuruti perintah Allah, akan masuk neraka. Disinilah daripada alat sistem untuk Allah menciptakan mana kebaikan dan keburukan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk sistem daripada yang Allah kehendaki untuk kejahatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian poin selanjutnya, kenapa iblis diciptakan menjadi musuh kita? Iblis, ana khairu minhu, saya lebih baik. Ana al-haq, saya lebih baik, saya lebih berhak. Dan Fir'aun juga mengaku dirinya juga merasa lebih baik dan juga merasa dia lebih berhak. Bahkan lebih ekstrim, Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tetapi kenapa Al-Halaj, Syekh Siti Jenar
juga mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana al-haq. Bedanya adalah iblis, Fir'aun, mengaku dirinya yang paling benar, paling hebat, dan juga saking benar mana saya baca mengaku dirinya sebagai Tuhan, sudah menyatu pada dirinya. Bedanya iblis dan Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan, Tuhan ada pada dirinya, dirinya mengaku sebagai Tuhan, tetapi dirinya tetap ada pada tubuhnya, pada dirinya, pada rohnya, pada jiwanya tetap ada. Tetapi agak sedikit dalam, yaitu al-halat dan sesiti jenar pada ulama-ulama tasawuf, ulama sufi, pada saat Allah hadir pada dirinya, pada saat beliau mengingat kepada Allah, Allah ada pada dirinya, itu dirinya tidak ada. Dirinya sudah tidak ada. Karena pada saat mengingat Allah, yang dia ingat hanya Allah. Dia sudah tidak ingat dirinya lagi. Dia sudah lupa akan dirinya. Pada saat dia mengingat berzikir kepada Allah, dia sudah lupa akan dirinya. Yang dia ingat dalam zikirnya, wiridnya, itu yang dia ingat, yang dia zikir, yang dia ingat hanya Allah ada pada dirinya. Saya ulangi supaya tidak terlalu jauh, dan maaf sudah agak jauh. Iblis dan Fir'aun mengaku dirinya paling baik, paling benar, sehingga dia menganggap dirinya sebagai Tuhan, tetapi pada saat Tuhan ada pada dirinya tetap ada, masih ada. Itulah iblis dan Fir'aun. Tetapi al-halat, sesiti jenar, para ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama yang mendekatkan dirinya kepada Allah, pada saat dirinya sudah hadir Allah pada dirinya, pada saat Allah sudah menyatu pada dirinya, penglihatannya adalah penglihatan Allah, pendengarannya adalah pendengar Allah. Apa yang dia lakukan hanyalah Allah yang menghendaki. Jadi pada saat para kekasih Allah mengingat Allah, dirinya sudah tidak ingat lagi, sudah tidak ada. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Nah, ini sedikit mungkin agak terlalu jauh, mudah-mudahan masih bisa dipahami, yaitu kenapa Allah ciptakan iblis, musuh hidup kita, karena untuk sebagai ibarat alat timbangan, sebagai alat timbangan, alat pengukur, untuk kilometernya, untuk kilogramnya, untuk meternya, berapa meter, berapa kilo, jadi ada alat untuk pengukur. Ini orang baik, benar, atau mulia. Intinya Allah ingin membesarkan, memuliakan manusia, yaitu dengan musuh yang besar, yaitu iblis. Kalau hanya musuhnya yang enteng, ya kita nggak akan besar. Kita nggak akan bisa menjadi besar. Nah, ini kenapa Allah menciptakan iblis alaihissalam, musuh kita. Intinya Allah melaknat iblis karena sombong. Tambahan sedikit, walaupun iblis itu sudah dilaknat oleh Allah, fakhrut innaka minas shagirin, iblis minta doa, memohon kepada Allah, Rabbana anzirni ila yaumi yub'atsun. Sudah dilaknat, tapi Allah masih kasih permohonan apapun yang Allah akan kabulkan. Seandainya para nabi dan rasul meminta doa tersebut, belum tentu dikabulkan. Tetapi iblis yang sudah dilaknat, itu dengan rahmat kasih sayang Allah, itu iblis yang sudah dilaknat itu juga Allah silakan minta apa gitu loh. Karena kau sudah dihukum mati, sudah dilaknat, sampai hari kiamat pasti masuk neraka.
Kemudian iblis berdoa memohon kepada Allah, doanya permintaan terakhirnya adalah Rabbana anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah umurku sampai hari kiamat. Iblis minta doa kepada Allah umurnya panjang sampai hari kiamat. Tetapi itu pun Allah kabulkan permintaannya. Rabbana anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka laminal munzarin. Engkau termasuk doanya yang kuterima, termasuk umurmu yang kutangguhkan sampai hari kiamat. Karena iblis ini udah pasti dihukum mati, dan seandainya diminta grasi, amnesti, abolisi tidak mungkin dikabulkan oleh presiden, oleh Allah. Makanya iblis mati-matian semangat fokus untuk menjerumuskan manusia, anak keturunan cucu Adam, kita ini. Karena dengan sebab akibat Adam alaihissalam dan kita anak keturunannya, iblis diusir dari surga. Dan yang kedua, iblis udah pasti akan dilaknat masuk neraka. Makanya iblis sungguh-sungguh untuk menjerumuskan manusia. Di sini iblis berkata di dalam Al-Quran, wala uhyannahum ajma'in, akan aku sesatkan seluruh manusia. Summa lati'u min baini aydihim wa min khalfihim, aku datangi mereka dari depan belakang. Wa ansama ilaihim wa la tajidu aktsarahum syakirin, dari depan belakang kiri kanan, dan engkau tidak akan mendapatkan ya Allah di antara manusia yang bersyukur kepada Allah. Selalu ngeluh. Anak-anak, remaja, dewasa, tua, sampai mau mati pun ngeluh. Dia tidak merasa Allah kasih rezeki, Allah kesenangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal kalau kita bersyukur, Allah akan tambah, tapi kita nggak pernah bersyukur, makanya Allah tidak akan tambah-tambah. Wa min syaitan. La syakartum la azidanakum wa in kafartum inna azabi lasadid. Fazkurni azkurkum washkurli wa la takfurun. Jadi kepada manusia, jadi musuh kita jelas, yaitu iblis, laknatullah. Ya ayyuhallazina amanu khulu fis silmi kafah. Hai orang Islam, masuklah ke dalam Islam secara kafah, utuh. Wala tatabi khutuwati syaiton, dan jangan ikuti langkah-langkah setan. Kita jangan berteman, jangan ikuti langkah-langkah musuh kita, justru kita berteman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagai pembahasan terakhir atau penutup, kita sudah memahami kenapa Allah ciptakan iblis. Ada orang atau manusia yang dimana iblis nggak bisa menyesatkan, iblis nggak bisa menggoda. Siapa itu? Yaitu iblis sendiri yang memberitahu kepada kita manusia, yang dimana iblis tidak akan sanggup menggoda atau menjerumuskan itu manusia kesesatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala uhyannahum ajma'in, akan aku sesatkan seluruh manusia akan yang ada di muka bumi. Wala uhyannahum ajma'in illa, kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang ikhlas beribadah kepadamu ya Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin lahuddin, tidak aku perintahkan engkau hai manusia untuk ibadah kepada Allah dengan ikhlas apapun urusan agamanya. Jadi kita mesti ikhlas. Kita pun datangi guru-guru ngaji, kita mengikuti orang-orang soleh, ikutilah guru-guru ulama, kiai, habaib yang ikhlas. Yang ikhlas. Apa itu? Surat Yasin. Ittabi'u, ikutilah mereka itu. Ittabi'u ma la yas'alukum ajran muhtadun. Ittabi'u,
Ikuti mereka itu yang ikhlas. Malayas alakum ajro, mereka tidak mengharapkan ajro, upah, balasan, duit, amplop, uang, apapun lah. Yang diharapkan adalah muhtadun. Kita sebagai manusia mendapatkan petunjuk, tidak mendapatkan kesesatan oleh iblis, oleh setan. Auzubillah minasyaitonirrajim. Ikuti mereka, ittabi'u. Sekarang susah sekali untuk mencari para ulama, kiai, habaib, para pendakwah yang memang mukhlisin lahuddin, ikhlas dalam urusan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ini ayat sedikit sekali disampaikan oleh mubalik atau pendakwah. Inilakum rasulun amin, inilah aku rasul utusan Allah amin yang mengajak kebenaran yang benar. Inilakum rasulun amin fattabi'uni, ikuti aku. Inilakum rasulun amin fattabi'uni wa ma as'alukum alaihi azra, aku tidak mengharapkan ajra, upah, balasan dari kebaikan dakwah yang aku sampaikan. Wa ma as'alukum ajra in azra illa rabbil alamin, azra balasanku, upahku hanya aku mengharapkan Tuhan semesta alam. Balasan aku hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam. Inilah menyebabkan kemunduran umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Karena ustadz, ulama, kiai, habaib, dan para pendakwah atau mubalik sudah menganggap dirinya adalah profesi. Padahal itu bukan profesi, tapi menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk berdakwah, untuk mengajak kebaikan dan kebenaran. Balighu anni walau ayat. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Demikian, mudah-mudahan kita memahami daripada musuh hidup kita, yaitu iblis laknatullah. Tapi walaupun iblis sudah dilaknat, Allah masih tawarkan, apa permintaanmu terakhir ya iblis? Kata iblis, akhrizni yaumi yub'asun, tangguhkan umurku sampai hari kiamat. Itu pun Allah kabulkan. Seandainya Nabi dan Rasul, para wali, orang-orang suci minta umurnya dipanjangkan sampai hari kiamat, belum tentu Allah kabulkan. Padahal ini iblis sudah dilaknat. Subhanallah, maha suci Engkau Allah. Yang kedua, musuh kita iblis ini adalah memang yang tanpa kompromi untuk menyesatkan manusia. Karena dia udah pasti akan disiksa di api neraka, dikerak api neraka, makanya dia fokus tanpa kompromi, tanpa letih menjerumuskan manusia. Dan juga dengan diciptakan iblis, juga Allah menciptakan kebaikan-kebaikan surga dan neraka. Bagaimana Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Baik, ya kan? Dan juga kebaikan-kebaikan lain kalau tidak ada pengujinya daripada iblis. Ada orang yang manusia yang tidak baik. Dan yang paling penting adalah apapun dosa kita, apapun kejahatan kita, karena memang sebagaimana Muhammad Rasulullah SAW, kullu bani Adam khoto'un, setiap anak Adam punya dosa. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Wa khair khoto'ina tawwabuna, sebaik-baik berdosa ada bertobat. Jangan kita udah salah, kita tidak bertobat, mohon ampun kepada Allah. Udah nggak sholat, kita sombong. Sebagaimana iblis udah salah sombong. Terakhir, iblis bertemu dengan Musa, kemudian iblis bertanya kepada Musa alaihissalam, hai Musa, apakah aku bisa diampuni oleh Allah karena engkau yang bisa berbicara, bercakap-cakap dengan Allah?
Kemudian manusia menemui Allah, kata Allah masih bisa. Asal dia masih mau sujud takzim menghormati ciptaanku Adam alaihissalam. Apa kata iblis? Hai Musa, sampaikan kepada Tuhanmu, Adam masih hidup aja aku tidak mau. Bagaimana Adam alaihissalam sudah jadi bangkai, sudah jadi mayat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Itulah kesombongan daripada iblis. Jadi mudah-mudahan kaum muslim muslimat kita jangan menjadi manusia yang sombong dengan harta, tahta, mahkota, jabatan, dan ilmu agama yang kita punya. Jangan merasa sombong sehingga kita mengatakan bahwa kita yang paling baik dan paling benar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Wabillahi taufiq walhidayah wal hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.